Kalau tahlilan itu adalah peneguhan ke dalam dirimu bahwa Allah itu al-ilah. Ilah sejati itu Allah, itu tahlil namanya. Tawasulan itu Anda melakukan perjalanan rohaniah dan batin menuju Allah itu. Menuju Allah. Dengan segala harapan-harapan dan impian-impian atau doa-doa Anda. Tetapi bedanya dengan secara tekstual, bedanya dengan tahlilan adalah kalau di tawasulan itu kita mencoba sesopan mungkin menghadap kepada Allah, sesopan mungkin. Jadi kita di situ kan ada kita menyapa para malaikat, gitu, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada 26 ya, 26 malaikat yang kita kenal dari nas-nas resmi gitu ya. Meskipun jumlah malaikat tidak terbatas sama sekali, dan Anda tidak bisa merumuskan malaikat dengan algoritma material. Jadi satu hari kita bagi malaikat itu mungkin 1000 tahun misalnya gitu ya. Jadi kita jangan merumuskan secara material dan matematika keduniaan. Jadi pokoknya kita menyapa malaikat, karena tidak ada seorang pun yang tidak dituntun dikawal oleh malaikat. Meskipun dituntun itu berarti juga diawasi dan dicarti gitu ya. Tapi kan kita tidak pernah dibiasakan untuk menyapa para malaikat. Jadi aku tak jaluk konco-konco dengan tawasulan ini Anda menyapa para malaikat, bahkan sampai kiroman katibin, sampai rokib atid, sampai semua kita sebut gitu ya. Sampai syakhlatus syamsi, sampai macam-macam ya, kita sebut semua, karena mereka semua adalah petugas Allah. Malaikat itu bukan makhluk, malaikat itu adalah fungsi, tool. Malaikat itu artinya, malaikat artinya tool of God's authority, tangan panjang dari kekuasaan Allah, itu namanya malaikat bahasa Arab. Jadi bukan makhluk seperti jin dan manusia. Makanya ada jin yang menjadi malaikat dan menjadi sesepuhnya malaikat malahan, yang kemudian bernama iblis. Itu dia jin, secara makhluk dia jin. Sehingga sebenarnya manusia punya potensi yang sama untuk menjadi malaikat. Meskipun bentukan atau algoritma kemalaikatan manusia pasti tidak sama dengan iblis atau gejala yang lain. Tapi mungkin dia kualitasnya bisa kualitas malaikat. Kue ya bisa tadi malaikat dalam arti itu tadi. Tidak berarti nyuruh kue tadi Israfil, Israel marani wong pateni wenggol pateni. Enggak. Tapi Anda punya kualitas. Malaikat itu kan cirinya yaf'alu ma yu'marun. Dia tidak melakukan apapun selain yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kowe kan sakarep-karepmu, anggere orang melanggar Allah menurut Allah. Tapi kalau malaikat itu hanya melakukan yang diwajibkan oleh Allah. Ya. Mulane aku kira sekolah mergongku kokean sing ngongkon aku. Kon dadi camat, kon dadi ketua RT, kon dadi engko pokoknya aku ini ngelakoni sing Allah ngongkon tok gitu ya. Meskipun tidak berarti saya itu malaikat, tapi saya hidup itu diajari oleh ibu saya untuk hidup malaikatan sejak saya balita. Urip malaikatan itu artinya ngelih rapopo gitu loh, kesel rapopo. Pokoknya kita tidak sambat-sambat tuh hal-hal yang remeh-remeh dalam kehidupan di dunia gitu loh. Kita itu harus punya sifat malaikatiyah. Kita itu adalah bagian dari birokrasinya Allah SWT untuk menata alam semesta. Jadi mudah-mudahan dengan tawasulannya Anda menyapa malaikat. Terus nomor 2, Rasulullah juga kita al-fatihai dengan beberapa dimensi, melalui beberapa dimensi. Jadi kalau Muhammad tadi kan bifadlihi wa azamatihi gitu ya. Jadi ada Rasulullah itu kan ada di hubungan sama kamu itu ada dimensi cinta, ada dimensi ajaran, ada dimensi kepatuhan, ada dimensi apa ya, macam-macam. Rasulullah adalah manusia yang supra atau super jenius sepanjang zaman. Tapi tidak pernah ada yang menulis buku bahwa Rasulullah itu orang yang paling pandai, orang yang paling intelektual, orang yang supra jenius, sangat jenius. Sehingga itu tanda-tandanya adalah kalau Anda menemukan hadis, deloken terminologinya. Ya, misalnya Rasulullah mengatakan yang paling banyak dilupakan oleh umat manusia dan yang sebenarnya paling dia butuhkan itu ada 2. 1 kesehatan, 2 kesempatan. Kuwi nek orang pinter iso nemokke loro kuwi. Kuwi wong wis dudeng tenan karo kauripan sehingga dia menemukan sing paling penting sing kala lagi iki sehat karo sempat. Kowe sehat kaya apa nek ora sempat ngopo kowe? Sehat ning ora sempat rabi nggo ngopo itu.
utawa kowe sempat ning ora sehat isara berabi ning ora kuat akhirnya yang cerat-cerut wae kan gitu. Jadi sempat dan sehat itu satu perjodohan yang luar biasa dan itu berlaku untuk segala hal, termasuk ini kita kan didatangi oleh pelatih PSS Sleman Mas Seto Nurdiantoro. Nanti kita jadi Mas, sepak bola itu bukan non agama, sepak bola itu termasuk dalam agama, tidak ada yang tidak termasuk dalam agama, semuanya, karena sepak bola itu membutuhkan ukhuwah. Ukhuwah itu artinya kudu ajar-ajar pemain satu dengan pemain lain misalnya gitu. Itu harus menyatu, harus dalam satu kerjasama dan dalam satu organisasi atau organisme yang solid. Itu namanya ukhuwah. Jadi ada silaturahmi yang harus dibangun di dalam klub sepak bola dan seterusnya. Jadi sepak bola itu sangat membutuhkan agama di dalam melatih anak-anak sepak bola dan seterusnya. Jadi itu contoh aja. Kemudian perbedaan tawasulan dengan tahlilan selama ini, kita menselawati Rasulullah, memberi al-fatihah kepada Rasulullah tidak hanya pada Rasulullah sebagai putranya Bu Aminah dan Pak Abdullah, tapi juga Rasulullah sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai Habib, bahkan sebagai Nur Muhammad. Karena Allah sendiri menyatakan dalam hadis qudsi bahwa kalau tidak karena engkau terlanjur aku ciptakan ya Muhammad, wahai Nur Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan yang lainnya. Jadi orang no kue, orang no alam, orang no bumi, orang no alam semesta, orang no jin, orang no malaikat, orang no sopo-sopo, kalau Allah tidak terlanjur menciptakan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu adalah apa ya? Gen awal dari seluruh yang ada ini. Jadi gen awal ya, apa namanya itu. Jadi Allahu nurus samawati, Allah memancarkan cahaya, kemudian cahaya itu dibikin berpendar-pendar, mubeng piye, kemudian menjadi padatan-padatan planet-planet, multiverse ya. Ada galaksi-galaksi tata surya yang jumlahnya tidak bisa dihitung oleh manusia. Kemudian ada ruang dan waktu, itu semua adalah hasil dari apa? Ekstraksi cahaya. Jadi cahaya itu diekstrak, ada yang jadi ruang, jadi waktu. Dan itu manusia makin lama karena dia wis gari ono gari mangan akhirnya ragumun. Padahal kan semua itu mentakjubkan, semua itu mengagumkan. Bagaimana mungkin Anda menaruh ngene iki lagi kene kaya bumi ya. Iki ora ono cagake, ora ono gantungane. Piye iki? Bumi punya bulan satu, terus tonggone Merkurius gitu ya, Jupiter, Venus, Pluto dan seterusnya yang paling ujung ya. Itu semua kan ora ditaleni, ora disonggo. Nah, caranya Allah wawadu al-mizan, caranya Allah menjaga keseimbangan keberadaan bumi dan tata surya semua, bahkan seluruh galaksi itu dengan mizan, keseimbangan. Keseimbangan itu bagaimana? Keseimbangan harus ada materinya, yaitu daya tarik atau gravitasi. Jadi kalau gravitasinya membuat bulan itu tetap di situ muter dewe, jadi bulan itu berputar pada porosnya ya, terus sambil muter ngelilingi bumi. Terus bulan dan bumi sambil muter dewe, jadi muter itu kan sehari separuh dapat sehari, kalau muter lengkap jadi sehari semalam itu kan ya. Itu juga bersama-sama bulan dia sambil muter sambil ngubungi srengenge. Kuwi nek kowe gawe dhewe piye ya? Piye kowe? Sitok tok wae bumi tok wis kok saleh kene wis ora usah nganggo apa-apa. Ora entuk nganggo cagak, ora entuk nganggo tali gantungan wis. Nek kowe iso Allah menciptakan satu sistem yang luar biasa, dikasih daya tarik magnetik ya. Jadi kalau bumi ini ditambah sedikit, satu dikit aja daya tariknya, maka jenis benda-benda di atas angkasa langit yang selama ini berada pada jarak seimbang, dia akan jatuh ke bumi. Jadi karena kiamat itu Gusti Allah menggari di komputer menggari ditambah sedikit, loro dari telu menurut cukup wis kiamat. Atau nek arep bumi ki iso diserap oleh matahari kan ditambahi sedikit toh, terus buminya terserap. Dan aku seneng nek ngono kuwi. Rampung wis beres wis, ora usah mikir sambu gitu loh. Sambu.
kita tidak kalah sama Amerika. Amerika punya Rambo, kita punya ya. Saya tidak dalam rangka apa-apa loh, ini menyebut saja ya sebagai kekayaan alam semesta gitu ya. Oke. Nah konco-konco, saya itu membuat tawasulan itu berbulan-bulan dan dalam sekian tahap. Dan itu aku ini ngumboro dan diajar karo Gusti Allah kongkon selulup nang segoro, kon disuruh masuk ke dalam semak-semak. Kaya wong gogoh yuyu ngerti. Ana sing tau gogoh yuyu. Mlebu kali itu kok gogoh ngene iki lho. Nggih, gogoh roh. Iya, gogoh yuyu nek aku ning Desa-Kubian. Itu saya itu dimasukin ke situ-situ sampai setiap kata dari doa kita, setiap kata dari ayat Allah itu saya verifikasi. Saya eksperimentasi efeknya apa, algoritmanya gimana, sebab akibatnya tak tulis sehingga saya memilih teks-teks yang menurut saya paling selamat di hadapan Allah. Jadi misalnya gini, misalnya gue saiki wis tau ket biyen diwuru kiai makaru makarallah wallahu khairul makirin ya. Mbok kowe maca kuwi ping 1000 sedina urung karuan kabul. Faktor untuk kau itu banyak, mergo dapurmu ngono uripmu kabul piye. Nek Nabi Nuh itu karena beratus-ratus tahun berdakwah, penderitaannya luar biasa ya. Terus Nabi Nuh bilang sama Allah, berdoa, ya Allah jangan izinkan seorang kafir pun tinggal di bumi. Wala tadar alal ardi minal kafirina tayyaro. Wani aku ndonga kaya ngono. Kan nanti saya dituduh saya intoleran. Ya toh? Rasis ya toh? Terus macam-macam ojo meneh Gusti Allah. Netizen aja marah sama saya kalau saya berdoa, ya Allah jangan biarkan kafir-kafir hidup di Indonesia misalnya ngono. Kan aku kan dintekke karo wong sa internet aku. Kita dintek gitu aku, tidak ada karuan baik kadrun maupun apalagi cebong kan gitu kan. Jadi saya juga meskipun jadi pedoman pertama, saya hanya yang saya pakai di tawassul hanya teks dari Allah atau dari Rasulullah. Itu pun tetap nyang. Nek saiki aku ndonga ngajak kowe ndonga kaya Nabi Nuh kuwi ya ora potongan toh. Ya Nabi Nuh pancen jumlah penderitaannya mungkin mencukupi, kualitas hidupnya mungkin mencukupi. Beratus-ratus tahun oleh bolo ming pira Pak Yai? 40. Ming 40 sing melu kapal 123 nganti dhek begitu kapal mulai berangkat itu dhek leha-leha ning kursi ngene iki ana sing dehem. Kapal liye ngono kae. Terus Nabi terus melek ngene sapa iki? Kula. Ternyata iblis. Pinten Jeneng Nabi pinten sing tumuten kapal mriki? Ya tak hitung mau 123. Wah, lah kok mung 123 kalah kali sing pengikut kula nggih. Pengikut iblis ada yang ndak ikut naik kapal, jumlahnya berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu. Jadi wis nggawe kapal. Rumah samu nggawe kapal zaman semono. Nek saiki gampang ada akademi perkapalan di Surabaya ya tuh. Ada banyak tempat-tempat dan teknologinya sama. Zaman Nabi Nuh ki lek golek kayu nek ora ning Blora karo ning Jombang karo ning ndi? Ning ndi? Paling pol Kalimantan. Cari bijinya di puncak gunung 100 tahun. Lha iya. Jadi itu tingkat loro-lopone Kanjeng Nabi Nuh itu wis mencukupi untuk berdoa seperti tadi. La tadar alal ardi. Jangan izinkan satu orang kafir pun tinggal di bumi, gitu kan? Bayang no? Ya, akhirnya dikabulke, dikai banjir 2/3 dunia ini. Nek kowe ndonga nganti ping 1000 banyu netes lepek we ora. Maka itu harus kita hitung jadi ojo waton wiritan, ojo waton, dan jangan terlalu berpedoman kepada jumlah. Nek kowe dikai ping 9, ping 23, ping 33, ping 1000 seperti itu jangan konsentrasinya pada jumlahnya. Itu konsentrasinya adalah pada ketulusan hatimu kepada Allah. Itu pun ojo diklaim. Tak wirid tak apa nek cara Jawane iki. Tak rapal gitu. Ora iso. Menungso itu ndak bisa ngerapal apa-apa. Nek Gusti Allah gak nuruti, aku sering cerita to Nabi Musa we
belah segoro gitu kan ming pisan kuwi. Nek sorene kok jak nang Samas barang kon ngene yo. Yo malah nyari kecil metu kan itu kan nggak bisa nih ya kata. Jadi teman sekalian itu semua itu saya masukkan lab hati dan pikiran saya. Jadi kabeh kita tak resiki sampai clean di hadapan Allah. Jadi misalnya kue wiritan opo, misalnya ada wiritan ini teman. Walan taktuluhum walakinallahu qatalahum. Wa ma romaita id romaita walakinallahu roma. Terus kita membayangkan mergo aku didolimi wonge tak wiriti iki terus mati wonge. Terus Allah bilang, aku sing mateni le tenang wae dudu kowe sing mateni kuwi mati sing mateni aku. Itu dihibur oleh Allah. Tapi kan nek kowe potongan lho dikenek ngono kuwi. Kowe aku lak ora potongan. Jadi saya tidak menggiring Anda untuk sampai kepada level di mana Anda GR dengan wiritan Anda. Kan banyak orang tanya sama Cak Nun kok seprono seperti ini ke zaman Pak Harto saya ora iso ditangkep piye? Kok ora iso ditangkep oleh polisi mau tentara kok. Iku apa jenenge? Wacanane apa ngono to. Ambek aku maca apa wae Quran sedina ping 30 ya burung karuan. Itu semua Allah, bukan saya. Jadi tidak ada faktor saya pun di dalam potensi keadaan itu.